Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 45 ayat 5, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sahabat semua, Kejadian 45 mencatatkan momen yang sangat indah sekaligus penuh emosi dalam kisah Yusuf. Setelah melalui ujian panjang, akhirnya Yusuf tidak lagi dapat menahan dirinya. Dengan linangan air mata, dia menyatakan kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Ayat yang ketiga. Bayangkan suasana itu. Saudara-saudara yang dahulu menjualnya, kini berdiri ketakutan, tidak sanggup menjawab. Mereka pasti dihantui rasa bersalah dan malu. Tetapi apa yang keluar dari mulut Yusuf bukanlah kata-kata balas dendam, melainkan kata-kata penuh pengampunan. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, sebab Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Ingatlah, pengampunan membawa kepada pemulihan. Yusuf memilih untuk mengampuni, padahal dia punya kuasa penuh untuk membalas dendam. Namun, dia melepaskan masa lalunya dan membuka jalan bagi pemulihan keluarga. Ini mengajarkan kita bahwa pengampunan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang sejati. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan bukan hanya orang lain, tetapi juga hati kita sendiri dari belenggu kepahitan. Marilah kita melihat hidup dari perspektif Allah. Yusuf tidak hanya berhenti pada perasaan manusiawinya, dia melihat peristiwa hidupnya melalui mata iman. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan kesakitannya dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan banyak nyawa. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan kebetulan. Bahkan peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun boleh Tuhan ubahkan menjadi saluran berkat. Yang penting adalah apakah kita mau mempercayai rancangannya. Percayalah, rencana Allah lebih tinggi daripada luka masa lalu. Ketika Yusuf berkata, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah," dalam ayat 8. Ini menunjukkan pengakuan bahwa tangan Allah berdaulat atas segalanya. Saudara-saudaranya berniat jahat, tetapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Dalam hidup kita, mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, atau situasi yang mengecewakan kita. Namun, kita diingatkan bahwa Allah berkuasa membalikkan segala sesuatu demi rencananya yang indah. Pemulihan membawa sukacita dan harapan baru. Setelah kebenaran itu dinyatakan, tangisan berubah menjadi pelukan. Luka berubah menjadi rekonsiliasi. Seluruh keluarga dibawa ke Mesir untuk diselamatkan dari kelaparan. Dari sini kita belajar bahwa kasih Allah tidak hanya memulihkan individu, tetapi juga keluarga dan generasi. Pemulihan yang Allah kerjakan selalu lebih luas daripada yang kita bayangkan. Ketika Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya, bukan hanya hati mereka yang disembuhkan, tetapi juga masa depan seluruh bangsa dipelihara.
Inilah bukti bahwa setiap tindakan kasih dan pengampunan memiliki impact yang melampaui kehidupan pribadi kita. Dalam konteks kita hari ini, ketika kita mengizinkan Tuhan memulihkan luka hati dan hubungan yang retak, Dia juga sedang menabur benih harapan bagi anak-anak, keluarga, bahkan community di sekitar kita. Pemulihan dari Allah bukan sekadar menghapuskan air mata, tetapi membuka jalan bagi generasi yang akan datang untuk hidup dalam damai, sukacita, dan berkat yang kekal. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Belajarlah mengampuni dengan hati yang tulus. Jangan biarkan dendam mengikat kita. Sebaliknya, jadilah saluran kasih yang memulihkan. Lihatlah hidup dari kacamata iman. Percayalah bahwa apa yang terjadi, bahkan yang menyakitkan, dapat dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih besar. Serahkan luka masa lalu kepada Allah. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan. Biarkan Allah memakai pengalaman itu untuk membentuk kita. Bangunkanlah rekonsiliasi seperti Yusuf yang membawa keluarganya kembali dalam kasih. Kita pun dipanggil untuk menjadi alat pemersatu, bukan pemecah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 45 adalah kisah tentang pengampunan, tentang pemulihan, dan rencana Allah yang lebih besar daripada luka manusia. Yusuf mengajarkan kita bahwa iman sejati mampu melihat di sebalik penderitaan, menemukan maksud Allah, dan menjadikan kita saluran berkat. Hari ini, marilah kita renungkan, adakah hati kita masih terikat oleh kepahitan? Adakah kita berani melihat hidup melalui perspektif Allah? Dan adakah kita rela menjadi alat rekonsiliasi dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Ingatlah, kasih Allah sanggup mengubah luka kita menjadi kesaksian, dan air mata kita menjadi sumber sukacita yang memuliakan namanya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.